Lebih sungguh lagi saudara katakan segala pujian bagi. Benar Tuhan, segala pujian hanya bagimu Bapa. Haleluya Yesus. Surga bumi kan berseru, Kuduslah Tuhan. Nah, lebih sungguh lagi kita katakan segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan, nama holy, 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 beautiful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Berikan sore-sore bagi dia saudara. Kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Segala
Hanya Engkaulah yang layak disembah, hanya Engkaulah yang layak kami tinggikan. Engkaulah Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Dalam situasi apapun Engkau tetap baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Bapa kami sangat bersyukur. Kalau kami ada di tempat ini, kami boleh menyembah Engkau. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Kami menyadari situasi hari ini. Ada begitu banyak tekanan di dalam hidup kami. Ada begitu banyak hal-hal yang menakutkan dalam hidup kami. Tetapi kami bersyukur kami mempunyai Allah yang luar biasa. Yang selalu melindungi kami. Yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus. Pagi ini Bapa kami mau meninggikan Engkau. Sebab hanya Engkaulah yang layak ditinggikan pada pagi ini. Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Hari ini kami membawa hati kami ke hadapan-Mu. Biarlah roh yang menyala-menyala itu Tuhan terus membakar di dalam hidup kami. Dan terus percaya kepadamu ya Bapa. Bahwa Engkau baik. Engkau yang selalu memiliki tujuan yang indah di dalam hidup kami. Walaupun terjadi sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya rencana-Mu indah di dalam hidup kami. Pagi ini Bapa, kami menyerahkan setiap jemaat yang sudah hadir. Ada begitu banyak hal-hal yang jemaat mengalami hari ini. Dan biarlah ketika mereka membawa hatinya kepadamu, ada satu jawaban. Ada satu sukacita yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidupnya, mereka mengerti bahwa rencana Tuhan indah padanya. Bapa menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang menerima tamu, tamburin guru-guru sekolah minggu, well singer pemain musik, dan hamba-Mu yang menyerahkan, yang menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Kami menyadari Bapa bahwa tanpa Engkau kami tidak ada artinya. Karena itu Bapa hamba mohon, kuasa dan wibawa-Mu Tuhan hadir menyertai kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan pada saat hari ini, hati kami hanya tertuju padamu. Hati kami hanya menyenangkan hati-Mu. Sebab ketika kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami tahu bahwa rencana-Mu yang baik, rencana-Mu yang indah itu akan kami lihat Tuhan. Kami menyerahkan buat ruangan ini Bapa. Bila Tuhan menguduskannya. Setiap alat-alat yang kami pakai juga Tuhan menguduskannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga pada biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Mari yang siap memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. 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 Mana tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Berikan sorai-sorai bagi dia. Yeay. Apa kabar saudara? Bersama Yesus kita pasti bisa. Haleluya. Bersama Yesus kita pasti bisa. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Siap menari bagi Tuhan? Amin. Siap melompat bagi Tuhan? Haleluya. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Yo, dari surga turun ke bumi, sukacita tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung, gunung-gunung dalam
kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian di rumah-rumah dan harian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tetap ada sukacita, amin. Haleluya. Bahwa sukacita penuaian ada di tengah-tengah kita, amin. Saudara percaya akan mengalami mujizat? Coba saya mau lihat seberapa banyak yang mau mengalami mujizat. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Lah kekuatan dan mazmurku dan keselamatanku hanya padamu. Hatiku percaya Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi kita katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu. Hatiku percaya Kaulah menara dan kota perlindungan. Yo, ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Saudara percaya Tuhan kekuatan kita, amin. Haleluya. Dan kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Mana suaranya? Sebab cintamu padaku Lebih dahsyat lagi. tak pernah berubah. Amin. Hatiku percaya Walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak lagi sekali saudara. Ku mau selalu bersyukur. sebab cintamu padaku Lebih dahsyat lagi suaranya. tak pernah berubah. Yes. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey, ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya Walau
silakan duduk Bapak Ibu ke dalam Tuhan. Haleluya, luar biasa sukacita kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa saya tidak pernah sesali Tuhan untuk mengikutimu Yesus. Karena kami mau mendapatkan mahkota kehidupan itu Bapa. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Mari kita renungkan pujian ini bahwa kita tidak pernah menyesal untuk mengikuti Yesus. Haleluya Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat katakan melayani. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu saya jemput untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Yes God. Kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami Bapa. Janji-Mu akan teguh selalu Kamu pegang Tuhan. Yes, amin. Yes, amin Tuhan. Sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji
hidup kami Bapa. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani mengasihimu mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap Biarlah kami selalu Tuhan fokus dan memegang janji-janji-Mu sampai apa yang Kau janjikan di dalam hidup kami, yaitu mahkota kehidupan yang kekal, itu terjadi dalam hidup kami. Bapa, biarlah puji-pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan hari ini itu menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan belum sempurna di hadapan-Mu, tapi kami rindu Tuhan menjadi orang-orang yang sempurna. Hari ini Bapa, kami mau belajar akan firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Dan urapilah hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga apa yang hamba sampaikan hari ini, itu semua berasal dari hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu hari ini. Sehingga kami tidak sia-sia Tuhan ada di tempat ini. Tetapi melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini dan kepada jemaat-Mu hari ini, firman-Mu kami boleh tangkap, kami boleh mengerti Tuhan. Dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengar firman-Mu hari ini. Kami serahkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita harus tetap bersemangat di dalam situasi apapun yang terjadi. Saya menyadari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika kita hadir di tengah-tengah dunia yang mengalami situasi karena pandemi COVID-19, ada begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dalam dunia ini. Dan khususnya di dalam hidup kita. Tetapi kita sebagai orang percaya bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita harus percaya bahwa Tuhan izinkan semuanya itu untuk memproses iman kita. Amin. Karena itu jangan takut saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau hal ini terjadi, biarlah semuanya kita hadapi. Dan kita tahu bahwa kita bukan berjalan sendiri, tetapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Oleh karena itu tetaplah bersemangat di dalam Tuhan.
Dan tetaplah bergembira karena firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang mantapkan tulang kita. Oleh karena itu kita tetap bersemangat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya hari ini hambanya yang menyampaikan, Pak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Dan beberapa hari yang lalu dia WA saya, pendengar tolong siap-siap bawa firman Tuhan. Karena saya ada sedikit masalah dalam tubuh saya. Lalu saya bilang, siap. Keesokan harinya saya cek, Pak Gembala, gimana kabar? Badannya agak panas. Kemudian saya antar ke rumah sakit, ke Prima Medica, ke Kimia Farma. Di sana dicek, katanya ada sedikit masalah infeksi di saluran kencing. Dan terus saya komunikasi lewat WA dan saya telepon gimana keadaan. Dan tadi pagi dia bilang, pendengar tolong siap untuk melayani Tuhan. Sebab saya mungkin tidak bisa hadir di gereja. Karena badannya mulai panas. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana-rencana yang indah. Terhadap saudara, terhadap gembala kita, terhadap saya. Berbahagialah ketika kita mengetahui bahwa rencana-rencana yang terjadi dalam hidup kita, kita tanggapi secara positif. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum firman Tuhan saya sampaikan. Saya mau bersaksi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pada bulan Desember adalah bulan sebenarnya sungguh sangat menyenangkan bagi kita semua. Kita bisa merayakan perayaan Natal, kita bisa berkunjung. Tetapi apa yang terjadi saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa bulan Desember, menurut kata orang ketika ia mengalami suatu penyakit, itu bulan yang kelabu. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita, hidup saya. Pada bulan Desember, ketika saya minggu pertama saya melayani ke Singaraja, saya merasakan bahwa tubuh saya sudah mulai tidak enak. Dan saya tidak mau menunjukkan kepada jemaat, saya tetap ceria. Dan jemaat berkata, Bapak bagaimana keadaan Bapak? Saya bilang, baik. Puji Tuhan, saya sehat. Tapi saya lihat Bapak kok ada masalah. Enggak, saya tetap sehat. Walaupun dalam tubuh saya sudah mulai ada masalah, Saya pulang dari Singaraja, pelayan dari Singaraja, saya sudah mulai merasakan bahwa tubuh mulai tidak enak. Malam-malam saya harus keluar, masuk kamar mandi. Bukan untuk mandi karena cuaca dingin. Tetapi saya buang air terus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara pasti tidak melihat situasi saya pada saat itu. Ada saudara ada di rumah masing-masing. Dan saya merasakan sendiri bagaimana kondisi yang saya alami. Ketika saya mau kamar mandi, saya lihat anak istri semuanya. Mereka dengan tenang tidur dengan nyenyak. Tetapi saya ada suatu pergumulan dengan Tuhan. Tuhan, mengapa terjadi seperti ini dalam tubuh saya? Saya perhatikan tangan saya mulai mengecil. Saya perhatikan perut saya mulai mengecil. Saya perhatikan kaki saya mulai mengecil. Celana mulai lepas kalau saya jalan. Karena habis tubuh saya. Tapi saya tetap bergumul kepada Tuhan. Tuhan, rencanamu indah dalam hidup saya. Saya tetap percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan di dalam hidup saya. 20 hari saya tidak makan nasi, saudara. Setiap saya melihat nasi, mual. Kemudian saya makan pisang. Dan kemudian saya mulai tidak bisa berjalan. Saya berjalan, kemudian saya mulai tidak bisa mengenali apakah saya mau buang air kecil atau BAB, saya tidak bisa mengerti apa yang saya harus lakukan. Di tengah-tengah situasi itu saya tetap memuji Tuhan, Tuhan itu baik. Dan pada akhirnya saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan. Saya bilang bagaimana keadaanmu? Saya bilang tetap baik. Dan saya ceritakan semuanya. Karena saya tidak mulai
tidak senang minum. Dan pada akhirnya saya mulai turun. Saat itu saya berpikir, hari ini saya selesai. Kemudian saya dipaksa untuk pergi ke dokter. Saya mulai tidak bisa berjalan. Kemudian saya masuk rumah sakit, kemudian saya dipapar. Saya mulai memaksakan. Dan apa yang terjadi, saudaraku dikasih oleh Tuhan? Ternyata gula darah saya sangat tinggi, yaitu 538. Menurut saya itu kondisi sangat tinggi. Tetapi saya mendengar bahwa ada sampai 800. Kita tahu mereka bisa sampai 800. Saya 538 sudah mulai ada masalah. Kemudian saya ditangani oleh dokter. Setelah ditangani oleh dokter, kemudian apa yang terjadi, saudaraku dikasih oleh Tuhan? Sesuatu yang tidak saya inginkan itu terjadi. Setelah dicek darah, dan dikatakan mulai reaktif. Dokter mulai memisahkan saya, jangan dekati saya. Kemudian ibu, bapak, ibu, kemudian adik saya dilarang untuk mendekati saya. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, ibu saya mengasihi saya. Dia tetap selalu bersama-sama dengan saya dan adik saya. Karena istri saya masih kerja, mereka dekat pada saya. Dia memberikan makan pada saya. Dan akhirnya saudaraku dikasih oleh Tuhan, badan saya mulai lemah. Dan tiba-tiba saya dimasukkan ke dalam satu tempat. Karena saya tidak bisa berjalan, saya dinaikkan dalam ambulan dan dimasukkan dalam satu tempat. Dan tempat itu adalah suatu tempat seorang diri. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika saya dalam ruangan itu, Tuhan, apa yang terjadi dengan saya? Saya berdoa dan komunikasi terus dengan Tuhan. Kemudian dokter bilang di sini cuma 2 hari atau 3 hari. Saya berpikir 1 hari 3.750.000. Setiap saya tidur saya merenungkan uang itu, saudaraku. 3.750.000 belum termasuk obat dan dokter. Hari pertama saya berpikir masih sanggup. Hari kedua masih sanggup. Hari ketiga sudah mulai deg-degan. Tensi saya naik turun. Yang sebenarnya saya memiliki tensi darah rendah. Tetapi pada saat itu mencapai 180. Dokter bertanya, Pak War, kenapa tensinya naik turun? Jangan berpikiran banyak. Dokter ini aneh. Dia nggak tahu bagaimana saya tidak memiliki pikiran yang banyak. Saya berpikir dengan kondisi saya. Saya berpikir dengan biaya yang harus saya lakukan. Harus bayar. Dan pada hari 5, mulai saya berpikir. Ini mulai saya kasih tahu. Kemudian saya bicara. Dok, bagaimana hasilnya? Kenapa saya terus di posisi seperti ini dan ditempatkan seperti ini? Dok tahu saya sudah mulai tidak bekerja, saya sudah di PHK, dok. Saya tidak ada penghasilan. Kalau terus seperti ini saya tidak akan bisa membayar rumah sakit. Dan kalau lebih daripada ini, maaf dok, saya tidak akan bayar apa yang saya harus bayar di tempat. Apa yang terjadi kemudian? Dia komunikasi dengan pihak rumah sakit. Malam-malam saya didatangi saudara sama perawatnya. Penengah, saya kira siapa? Ada dokter juga sana saya lihat. Karena saya sedang asiknya tidur. Kemudian dia kasih catatan. Saya penengah positif. Penengah nggak usah bayar. Ada 2 pikiran di dalam hidup saya. Satu sisi saya harus bagaimana ini? Saya melihat di televisi kalau orang yang positif bagaimana. Tapi satu sisi saya bersyukur. Gak mikirin biaya, saudara. Sudah aku dikasih oleh Tuhan 2 pergumulan dalam hidup saya. Saya mulai WA adik saya. Saya mulai WA hamba-hamba Tuhan, tolong dukung dalam doa. Saya WA ibu saya. Mereka sangat sedih sekali.
Saudaraku dikasih oleh Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang saya hadapi. Saya tetap percaya Tuhan, Kau mempunyai rencana yang indah dalam hidup saya. Saya pegang janji Tuhan bahwa semua yang terjadi adalah sesuatu yang positif. Singkat cerita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada malam di tengah-tengah pergumulan saya membawa hati saya yang hancur ke hadapan Tuhan. Disitulah Tuhan berbicara lewat hati saya. Tiba-tiba saya mendengarkan suara yang saya sudah kenal siapa dia. Suara yang begitu tulus. Suara yang begitu indah di dalam hidup saya, yang menguatkan hidup saya. Dia berkata kepada saya, Kenapa kamu memikirkan tubuhmu? Hari ini kalau aku berbicara tubuhmu sembuh, maka engkau sembuh. Tetapi engkau tidak pernah fokus padaku dengan. Ketika dia berbicara seperti itu, dan saya bertanya, siapa engkau? Sebab saya takut. Takutnya itu suara saya atau suara ibu. Tapi dia berkata, akulah Alfa dan Omega. Akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Engkau tidak pernah fokus kepadaku. Saat itulah saya mengingat kembali apa yang pernah saya janjikan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah bersaksi bahwa ketika saya PHK, saya mau fokus dalam pelayanan. Tetapi apa yang terjadi? Saya ambil bisnis, saudara, yang sangat menggiurkan. Saudara sudah pernah dengar bagaimana saya selama seminggu saya akan mendapatkan uang 7 juta, saudara. Saya sudah hitung-hitung. Sebulan misalnya 3 minggu saya mendapatkan 21 juta. Sebulan misalnya 4 minggu saya sudah mendapatkan berapa? Ya saudara hitung sendiri, saya nggak mau hitung lagi. Saya sudah berpikiran, wah enak. Dan Tuhan ingatkan pada saat itu, engkau tidak pernah fokus kepada aku. Engkau selalu mencari kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Engkau tidak pernah puas. Aku sedih. Ketika aku memberkati manusia itu, dia hanya fokus kepada berkat-berkat. Tetapi dia tidak pernah fokus kepada aku. Aku dikasih oleh Tuhan pada saat itu saya menangis. Tuhan, Engkau mengetahui isi hatiku. Ampuni aku Tuhan. Dan biarlah rencanamu yang terjadi dalam hidupku. Aku siap Tuhan untuk melakukan panggilan. Aku dikasih oleh Tuhan, seringkali kita berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak melakukannya. Dan Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Rupanya Tuhan inginkan. Saya berkomunikasi, Tuhan mengingatkan kembali. Banyak hal yang Tuhan bicara pada saya. Tapi saya berkata, Tuhan terima kasih. Banyak hal yang kau sampaikan pada saya. Dan saya sudah mulai capek, Tuhan, saya mau istirahat. Apa yang dia bilang? Tuhan berbicara, sebenarnya banyak hal yang aku ingin sampaikan padamu. Tapi karena engkau mau istirahat, silakan. Saya punya kerinduan tuh besoknya lagi disambung pembicaraan itu. Tapi besok paginya tidak ada. Tapi satu hal yang saya tangkap, fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan Yesus. Itulah Tuhan yang Tuhan ingin. Saya bertanya, Tuhan, kenapa gereja banyak sekarang merek-merek gereja? Tuhan berbicara, aku tidak membuat merek-merek gereja itu. Tetapi manusialah yang membuat merek-merek gereja itu. Tetapi orang-orang yang ada akan bersama-sama dengan aku adalah mereka yang fokus kepada aku. Itu yang saya tangkap pada saat itu. Dan mulai saat itu saya berdoa, Tuhan terima kasih. Dan Tuhan pasti akan menyembuhkan saya. Dan mulai tiba-tiba tubuh saya mulai merasakan ada perubahan. Saya melihat di sebelah-sebelah saya, orang-orang yang masih bersama waktu masuk dengan saya, dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saya sudah bisa melangkah ke kamar mandi sendiri, kemudian saya nyanyi.
Dan pada akhirnya orang-orang yang sebelah saya itu, dia berpikir, Bapak itu kok aneh sekali ya, sudah bisa sehat seperti itu. Saya kok masih seperti itu. Tapi dikasih oleh Tuhan. Segala sesuatu kita tangkap secara positif. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Kita akan belajar firman Tuhan ini, di mana berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita ini adalah orang-orang di pandangan Tuhan, di mata Tuhan adalah orang-orang yang sungguh sangat luar biasa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan ada di dalam dunia ini, dia memilih beberapa murid-murid Tuhan. Murid-muridnya untuk melayani pekerjaannya. Termasuk hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan memilih saudara dan saya. Itu ada hal-hal yang sudah sesuai dengan rencana-rencananya. Amin. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita tidak boleh berdiam diri. Tuhan mengingatkan kepada kita yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Beritahukan kepada semua bangsa yang belum percaya kepada Tuhan. Dan ingatkan mereka yang sudah percaya kepada Tuhan yang lemah. Kita berikan semangat kepada mereka. Untuk selalu percaya. Dan berharap kepada Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang percaya sudah mulai mundur, saudara. Karena tekanan-tekanan yang dialaminya. Inilah tugas kita untuk menguatkan mereka. Dan ada orang yang belum mendengar kabar berita baik ini. Inilah tugas kita untuk memberitahukan kepadanya. Kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Kita diselamatkan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada pada akhir ini. Akhir ini adalah akhir-akhir. Dikatakan bahwa Tuhan akan datang. Ada begitu banyak tanda-tanda alam yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita. Ada begitu banyak bencana alam, ada begitu banyak penyakit, ada begitu banyak berita-berita peperangan. Ini menandakan bahwa Tuhan akan datang. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah siap untuk memberitakan kebenaran yang sudah kita terima dari Tuhan? Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau sudah mendapatkan kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus. Jangan saudara simpan sendiri. Pergilah, beritakanlah. Mungkin saudara tidak bisa untuk berkata-kata. Mungkin saudara tidak bisa melangkah. Tapi saudara bisa dengan sikap saudara yang saudara miliki. Saudara sudah bisa memberitahukan kabar keselamatan itu. Pergilah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ingat bahwa apa yang kita lakukan, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan yaitu melayani pekerjaan Tuhan dan sesama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa sih yang Tuhan minta di dalam hidup kita? Tuhan menginginkan supaya kita melayani pekerjaannya, yaitu memberitakan kabar keselamatan. Kepada siapa? Kepada sesama kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita memiliki watak yang berbeda-beda. Kita memiliki persoalan yang berbeda-beda. Tuhan ingin supaya kita saling melayani satu sama lain. Karena perbedaan itu membawa sesuatu yang indah di dalam hidup manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Saya sudah menyadari ketika saya dalam ruangan itu, seorang diri. Saya seperti berada dalam gua yang terang, karena ada lampu. Saya tidak bisa komunikasi dengan orang lain.
Saya tidak bisa melihat situasi yang terjadi di luar. Saya seringkali berkata kepada perawat, guys, hari ini hujan ya. Yang saya tanyakan hujan, saya nggak tahu. Perawatnya bilang, oh tadi Pak hujan dari pagi sampai sore. Saya ingin sekali melihat hujan, saudara. Saya ingin melihat matahari. Karena di dalam ruangan itu saya tidak bisa melihat matahari. Saya tidak melihat, saya tidak mendengar suara hujan. Karena saya berada di dalam ruangan yang dibuat beton, saudara, di atas. Di atas beton itu ada sepeda motor, ada mobil. Ini artinya saya berada di satu ruangan. Apa istilahnya ya? Basement. Saya kadang-kadang hanya mendengar, brrr, ini ada mobil di atas. Saya seorang diri dan saya tidak ada ajak komunikasi seperti sekarang ini. Paling saya komunikasi dan mendengar dengan alat tatit. Sampai bosan saya mempermainkan alat itu, saudara. Pak Gideon pernah telepon saya. Saya tahu pasti di ruangan rumah sakit. Karena dia dengar bunyi itu. Tatit. Saya nggak bisa tidur setelah saya berdoa. Saya lepas semua alat-alat itu, saya masukkan sendiri. Oh gini. Sampai dokternya bilang, Pak Wardana, kalau nggak dipakai lepas saja. Tidak, saya ingin tahu. Nanti saya dipasangi lagi sama perawatnya. Perawatnya tidur, saya lepas, saudara. Nggak ada kerjaan. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Melayani Tuhan itu bagaimana? Melayani pekerjaannya. Saya senang dengan keluarga Pak Edi. Saya nggak menyombongkan keluarga Pak Edi. Ada Pak Edi di sini? Oh ya ada. Saudara, saya diam-diam selalu memperhatikan jemaat. Pagi-pagi sudah datang. Kucing. Belum dikucing saya sudah tahu 36,3 tapi sering salah. Dan saya perhatikan apa yang ia lakukan. Saudara mungkin tidak perhatikan mereka. Kita perhatikan mereka. Dan apa yang ia lakukan. Keluarga seringkali melayani. Kadang-kadang pada makanan saya nggak tahu makan dari mana. Tapi saya lihat keluarga ini menyajikan. Saya diam-diam gini saya ingat, saudara. Saya perhatikan orang-orang ini. Sungguh memiliki hati melayani. Tapi saya percaya, semua pasti memiliki. Saya percaya jemaat GBI Call ini, Kingdom of Love ini, wah, luar biasa, amin. Saudara memberikan senyum saja, woi luar biasa. Di rumah sakit tidak ada yang memberikan senyum, saudara. Muka mereka semua ditutup, mata gini. Sulit mencari orang tersenyum. Tapi gereja, jemaat Kingdom of God, luar biasa. Amin. Dalam situasi apapun, tetap tersenyum. Tetap memberikan sesuatu yang indah buat saudara-saudaranya. Itulah melayani sesama. Manusia adalah makhluk sosial. Ini artinya bahwa manusia tidak bisa hidup seorang diri. Katakan amin. Saudara membutuhkan teman-teman. Saya nggak tahu. Kebetulan Pak Joni. Paling ujung menyendiri, saudara. Kita kasih kaca, kemudian setelah dikasih kaca, kita kasih tripek, kemudian tripek dicecat. Tripeknya itu kemudian tutup sendiri. Saya percaya Pak Joni pasti merasakan sesuatu yang tidak. Mana istriku nggak ada?
Karena semuanya sudah dicek. Kalau boleh selain dicek, diperton lagi. Supaya tidak bisa melihat. Kalau menyendiri saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu tidak enak. Coba saudara main musik, menyendiri. Pasti tidak enak. Kecuali saudara menyembah sendiri. Ibadah seperti ini, coba main musik sendiri. Drama aja ada, geblag. Kita akan sulit untuk menentukan. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita? Next. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini artinya bahwa manusia tidak bisa berdiri sendiri. Dengan amin. Saudara harus ada hubungan dengan orang lain. Harus ada komunikasi dengan orang lain. Karena itu jangan orang lain jadikan musuh. Jangan orang lain itu saudara jadikan sesuatu yang menakutkan. Tetapi karena saudara membutuhkan hal itu, rangkullah mereka satu sama lain. Ketika engkau memiliki hati seperti itu artinya saudara sudah melayani Tuhan. Sudah melayani sesama. Saat manusia hidup seorang diri, ia akan merasakan kosong, merana, dan tidak bernilai. Tidak ada nilainya kalau saudara seorang diri. Itu tidak ada sesuatu yang indah. Saudara boleh memakai emas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saudara berjalan karena semuanya tidak ada orang, saudara sendiri. Tidak akan berbicara pada saudara, wih saudara ini luar biasa. Tidak ada. Mungkin saudara akan merasa berat sendiri. Karena tidak ada yang memberikan respon. Karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, jadikan orang lain itu adalah sahabat yang baik. Amin. Lanjut. Jika ingin kebutuhan kita terpenuhi, maka kita harus melakukan kebutuhan orang lain terlebih dahulu. Kalau saudara ingin dihormati, hormatilah orang lain. Ketika saudara mau diberkati, berkatilah orang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan ini sesuatu yang luar biasa. Seringkali ego kita yang berjalan, seringkali hanya mementingkan diri kita sendiri. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, seringkali kita mengabaikan orang lain. Firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Jadi perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Kalau engkau mau dilayani, layanilah dulu orang lain. Kalau engkau ingin bahagia, buatlah sesuatu untuk orang lain itu supaya bisa berbahagia. Maka kita akan mendapatkannya. Rasul Paulus mengajarkan beberapa hal supaya pelayanan kita menyukakan hati Tuhan dan sesama. Ketika Rasul Paulus menjadi pelayan Tuhan, memberitakan Injil, dia ada begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Untuk menjadi seorang pelayan Tuhan itu tidak gampang. Contohnya, seorang WL. Dia membuat suasana begitu indah. Tapi ada orang yang tidak senang. Pasti itu ada. Jadi WL kok gitu. Tuanya parau. Ya memang sih sudah bagus suaranya. Tapi lebih bagus tidak bernyanyi. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sering pasti ada tantangan-tantangan dalam pelayanan. Dan ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, dia juga pasti mengalami tantangan-tantangan yang dia hadapi. Tetapi Rasul Paulus belajar bagaimana caranya supaya dia menyukakan hati Tuhan, menyukakan sesamanya. Ada beberapa hal yang dia harus lakukan. Begitu juga kita ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, mau melayani Tuhan dan pekerjaannya, dan melayani sesama, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Satu, untuk bisa melayani Tuhan dan sesama,
Yaitu dengan menyatakan kasih dan kebaikan. Menyatakan kasih dan kebaikan. Kasih itu menutupi banyak sekali kesalahan. Karena itulah Tuhan berkata, kita nyatakan dengan kasih dan kebaikan. Kasih dan kebaikan itu yang bagaimana sih? Dalam Roma 12 ayat 9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saudara mengerti? Pura-pura. Di hadapan saudara, kaya dan pada saudara benci sekali. Hai bro, apa kabar bro? Guys. Wih, mukanya berceria-ceria. Tapi dalam hatinya jongkol. Ini orang ini perlu saya habiskan kapan? Tapi seringkali kita memiliki pikiran berpura-pura. Rasul Paulus menyadari akan hal ini, ada begitu banyak orang-orang yang dilayani, mereka memiliki kasih yang pura-pura. Tuhan inginkan kepada kita, kalau engkau menjadi seorang pelayan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dan sesama, engkau harus memiliki hati yang tulus, kebaikan yang tulus. Mengapa kita melakukan hal ini? Karena Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita. Kita banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan dan Tuhan sudah mengampuni kita. Karena itu ketika kita menghadap saudara-saudara kita yang melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik kepada kita, kita harus melakukan kasih yang tulus. Jangan pura-pura. Kalau engkau memiliki kasih yang pura-pura akan hancur, bro. Istilahnya orang mana? Yang bro-bro itu kan? Orang Jakarta, orang Amerika, oh, brother, my brother. Saya sekarang ini belajar banyak bahasa. Banyak sekali saya ada kesempatan di rumah. Belajar bahasa Cina, belajar bahasa Taiwan, belajar bahasa Jepang, tapi semuanya sia-sia. Karena tidak ada yang saya ajak bicara. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Hendaklah kasih itu dinyatakan dengan tindakan, bukan hanya perkataan saja. Seringkali kita mendengar gembala kita hari ini sakit. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dalam hatinya. Semoga dia tidak ada. Harus dengan tindakan, dengan respon kita. Ketika saya di rumah sakit, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ketika saya diinformasikan lewat grup chat, doakan Pendeta Nengah Wardana yang sedang mengalami sakit. Kemudian, pendeta boleh enggak saya berdoa? Itu yang terakhir. Setelah dia bicara banyak, boleh enggak saya berdoa? Saya jawab, silakan. Kemudian dia telepon saya. Dia doakan. Ketika kita mengalami sakit, kemudian ada yang mendoakan, itu ada sesuatu. Ada kekuatan yang baru. Ada sesuatu yang indah bahwa saya tidak seorang diri. Ada orang-orang yang memberikan perhatian kepada saya. Saya akan dikasih oleh Tuhan. Itulah melayani. Kita seorang diri dan ada orang-orang yang memperhatikan kita. Itu ada sukacita yang luar biasa. Hendaklah kasih dinyatakan dengan tindakan, bukan hanya perkataan saja. Habis ibadah, ada kue, ada roti, saya nggak tahu dari mana. Kadang-kadang ada hamburger Bali. Tahu? Tadi kukus, sawi kukus, itu hamburger. Enak. Sudah kau dikasih oleh Tuhan, kita belajar. Belajar dengan menyatakan
ada temanmu yang kekurangan. Kalau kita ada. Kalau nggak ada jangan paksakan. Bagus. Kalau kita ada. Di sini. Ini ada berkat dikit. Dibilang dikit maka sekarung. Jadi kita bisa berbagi. Berbagi. Itu artinya kita sudah memperhatikan sama. Dan orang yang memperhatikan orang-orang itu tidak pernah kurang. Amin. Itu janji. Kalau kita mau melakukan. Yang kedua, untuk bisa melayani Tuhan sesama harus dengan tekad dan roh yang menyala-nyala. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, itu tidak semuanya berjalan indah. Ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Ada hal-hal yang harus kita hadapi yang membuat kita lemah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya melayani di Singaraja. Jemaat di Singaraja Tuhan, kadang-kadang saya sampai meneteskan air mata. Kalau di Denpasar aman, di Singaraja ada masalah. Di Singaraja ada masalah, di Denpasar aman. Di Denpasar aman, Singaraja ada masalah. Saya nggak berani mengatakan Denpasar ada masalah, saudara. Tapi apa yang terjadi ketika saya melayani saya? Sudah? Ada masalah, saudara. Ketika saya mau kesini. Ada masalah. Saya berkata, Tuhan, kok sekarang ada masalah ini? Di mana? Tapi Tuhan selalu berkata, setiap masalah itu tujuannya untuk membuat kita belajar, untuk mengerti dan memahami siapa itu Yesus yang sebenarnya. Jangan ketika ada masalah engkau lari, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak bersama-sama dengan saya. Buktinya, masalah satu belum selesai, masalah kedua selesai. Saya mengalami, saudara, ketika saya sakit, tubuh saya ini aneh. Digigit nyamuk ada masalah. Kaki saya digigit nyamuk, pentol, kemudian dia menjadi hitam. Saya perhatikan kaki kanan sekarang pentol kan, hitam. Besok pasti kaki kiri. Saya perhatikan memang betul malam-malam itu nyamuk itu aneh. Gak pernah perhatian pada saya. Karena dia perlu darah saya, mungkin karena darah saya manis dan orangnya juga manis. Padahal saya sudah selimuti dengan selimut yang tebal, tapi dia tetap berasit. Mencicipi darah saya yang manis itu. Pagi-pagi saya lihat betul. Yang kemarin sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Hitam lagi. Kemudian saya sakit, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Sekarang sakit ini, besok sakit ini. Bukan saya mau sakit terus, saudara. Saya tidak mau. Bahkan saya berdoa pada Tuhan, tolong putuskan rantai sakit ini Tuhan. Di dalam tubuh saya. Sunyi senyap. Sunyi sekali saudara-saudara. Nah kemudian apa yang terjadi? Tuhan, saya tidak mau Tuhan terus mengalami sakit seperti ini. Saya mau Tuhan berikan saya kesembuhan. Istri saya pernah berkata pada saya, apa sih masalahmu? Seperti Ayub aja. Habis ini. Saya bilang, Tuhan baik, ada rencana dalam proses ini. Ada rencana yang sebab kalau kita tidak mengalami, kita tidak pernah bersakit.
Tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu baik. Bahwa Yesus itu penyembuh. Saudara nggak pernah sakit. Lalu saudara berkata, Yesus itu penyembuh yang luar biasa. Apanya? Tapi kalau saudara pernah mengalami, maka kita berkata, Tuhan itu baik. Jadi bukan berarti saudara harus berharap saya supaya sakit Tuhan. Supaya saya bisa berkata, Tuhan itu penyembuh. Tuhan mempunyai rencana-rencana dalam hidup kita. Jadi ketika kita melayani ada proses, ada tantangan yang kita hadapi. Yang seperti apa yang disampaikan. Ketika saya melayani, saudaraku dikasih oleh Tuhan, malah kadang-kadang masalah saling pandang, saudara sudah ribut. Jemaat. Ini Pak Gideon dengan Raja. Saya baru perhatikan mukanya ya Raja ya. Saya selama ini Pak Gembala bilang Raja yang mana sih Raja? Saya berpikir dalam hati saya. Dia cuma saling melihat dengan Raja. Tapi kalau di sini saling melihat itu. Tapi di Singaraja saya nggak tahu. Saling melihat jadi masalah. Padahal seharusnya bersyukur punya mata, Tuhan kasih mata. Bergandengan tangan, dengan kasih. Jadi kan dia berpandangan saling melihat seperti ada peperangan. Tapi kalau dia di pasar, kingdom of God, saling berpandangan. Kadang-kadang alisnya loncat-loncat guys. Itu artinya suatu kita yang luar biasa. Amin. Jadi tadi biarlah roh kita menyala-nyala. Amin. Ketika kita ada masalah dan melayani Tuhan, maju terus. Engkau dihina. Tadi saya lihat Komang sudah mulai belajar. Awal-awal engkau dikatakan, gimana main keyboardnya itu seharusnya kunci C menjadi kunci D. Ya memang salah, nggak masalah. Lanjutkan. Anak saya, Marcel, saya sudah mulai, ada nggak dia, nggak ada. Dia masih tidur. Dia main gitar. Saya pasang telinga saya. Gimana sih bunyi gitarnya, saudara? Enggak kedengeran, saudara. Padahal di depan sudah asik sekali. Lihat catatan. Enggak apa. Mumpung dia nggak ada di sini. Enggak apa. Yang penting berani dulu tampil di depan. Enggak apa. Gaya dulu yang pertama itu gaya. Dari rumah bawa gitar, kemana? Ke Om Steve. Apa? Mana gitarmu? Ada hujan di Om Steve. Ngapa? Saya dulu bawa motor, ada gitar. Orang melihat, main gitar. Dia ada pengamen pinggir jalan, melihat Marcel bawa gitar, dia akan berhenti main gitar. Takut. Ada pemain musik luar biasa, gitar luar biasa. Pakai sarung yang lebih besar lagi. Jadi nggak apa, saudara. Dia ada tantangan, dihina nggak apa. Yang pertama, semangat bawa gitar. Kalau bisa Komang tuh bawa keyboardnya digandong. Jadi harus menghadapi tantangan. Amin. Yang ketiga, ini yang terakhir loh saudara. Yang terakhir ini. Nah, saya nggak lama-lama, cuma waktunya lebih lama dikit. Untuk bisa melayani Tuhan dan sama, pusatkan perhatian kita pada talenta yang Tuhan berikan dan kembangkan. Ketika engkau memiliki kerinduan untuk bermain musik, keyboard, kembangkan talentamu. Jangan engkau memiliki talenta di musik, lalu kalian ingin menjadi penerima tamu, ketika sebaliknya. Penerima tamu, dia dengar musik, bagus sekali, langsung dia ke dalam, ambil gitar atau keyboard. Jangan merusak. Jadi adalah saling mendukung.
Kembangkan talenta itu dan lakukan, maka engkau akan berhasil. Saudara tidak harus menjadi jemaat terus. Bukan berarti saudara kalah. Enggak. Saudara menjadi jemaat tetapi iman saudara berkembang terus. Saya nggak tahu raja ditinggal di mana. Wih, Tabanan bro. Jauh sekali. Dia bisa datang ke sini. Karena dia mau menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelayan manusia sesat. Dia mau belajar dari kabar. Kadang ada orang dari sesat masih berpikir ke sini, saudara. Saya masih berpikir untuk datang ke gereja, tetapi dari Tabanan, wow, jalan angka lagi, weh. Pak Joko ada? Sore? Pak Joko dibilang dekat rumahnya, weh, jauh banget. Saya dibonceng Pak Gembala. Dia dekat, udah? Jauh, masih jauh, jauh. Tapi bisa hadir itu luar biasa. Kita tahu masih ada yang jauh-jauh di sini. Tapi dia hatinya mau dekat. Air sudah mengalir. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Kalau kamu bisa melayani, oh aku terima tamu, lakukan dengan baik. Lakukan dengan baik. Maka Tuhan akan menilai. Jadi kalau engkau menjadi tamburin, lakukan dengan tamburin. Saya suka nari. Tapi body saya yang tidak memungkinkan. Dulu saya kepingin tamburin, sudah umur. Jadi lakukan dengan sebaik-baiknya. Kau memiliki senyum, lakukan dengan sebaik-baiknya ketika kau berhadapan dengan Tuhan. Sehingga ketika orang memiliki hati yang sebet, tahu sebet? Bukan sabit saudara, sebet. Itu hati yang tidak bergairah, hati yang selalu breaking news. Apa hubungannya saudara? Breaking news. Itu hati yang sebet, yang tidak ada sukacita. Tapi ketika engkau memberikan sesuatu yang baik, dorong ke depan, maka dia akan merasakan sukacita yang luar biasa. Aku tadi di gereja, si raja itu adalah hatiku sebet sekali ketika dia berbicara dan memberikan senyum. Yes. Ada sesuatu yang positif. Pak Joni biasa tertawa. Kamu masih ingat kalau Pak Joni itu siapa, ciri-cirinya gimana? Di tengah-tengah kesepian dia kadang-kadang tertawanya menyengat saudara. Ada begitu banyak, masing-masing memiliki hal-hal yang mengingatkan kita, membuat kita bahagia. Amin. Lanjut. Habis. Kita sudah bilang habis. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, intinya kita harus dalam melayani Tuhan ada beberapa tantangan terjadi. Tapi hendaklah kita bahwa kita ada dalam dunia ini. Tuhan sudah memberikan anugerah yang luar biasa. Maka kalau itu masih ada kesempatan, layanilah pekerjaan Tuhan dan layanilah sesama kita. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Amin. Mari saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saya mengundang kita bangun berdiri bersama-sama. Kita merenungkan firman Tuhan dan kita tanyakan di dalam hidup kita masing-masing.
Apakah hidup kita ini sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita? Apakah kita sudah menjadi berkat dan melayani sesama? Jika hari ini saudara masih belum melakukan hal itu, Tuhan memberikan talenta kepada kita masing-masing. Kembangkanlah talenta itu. Apa yang ada padamu, gunakanlah itu untuk menyukakan hati sesamamu. Saudara ingat, tidak bisa berdiri sendiri, karena saudara adalah makhluk sosial yang membutuhkan sahabat ketika kita ada di dalam dunia ini. Dan saudara harus menyadari bahwa saudara sudah diselamatkan karena anugerah dan kasih Tuhan. Oleh karena itu, keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya, jangan simpan, tapi sampaikan kepada orang lain, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan seperti Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tantangan memang ada, tetapi bersama Yesus, kita pasti bisa. Wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saudaraku renungkan pujian ini, bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan saudara. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan pengawan Tuhan padalah wajah Tuhan. Dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah Tuhanku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku.
Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami menyadari Bapa bahwa kami tidak akan mampu untuk melakukan hal ini. Tetapi kami belajar Tuhan untuk melakukan apa yang Kau perintahkan di dalam hidup kami. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Bapa, Engkau mengetahui keterbatasan kami. Tetapi kami tidak akan tinggal diam Tuhan. Sebab Engkau memberikan apa yang ada di dalam tubuh kami. Mungkin kami hanya memiliki Tuhan senyum untuk memberikan sukacita buat orang lain. Mungkin kami Tuhan hanya memiliki sesuatu yang mungkin orang lain melihat bahwa itu tidak berharga. Tetapi kami percaya ketika kami kembangkan Tuhan, maka Engkau akan melangkah dan menyertai kami. Sehingga apa yang kami perbuat untuk menyenangkan hati sesama kami, itu akan menjadi sesuatu yang indah buat sesama kami Tuhan. Ajar kami Bapa untuk melakukan pekerjaan-Mu dan menjadi alat untuk menyenangkan hati sesamamu. Sebab kami menyadari ketika kami menyenangkan hati sesama kami, maka kami pun akan mendapatkan sukacita yang berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menguatkan di dalam hidup kami. Hari ini mungkin kami tertekan karena ada masalah-masalah yang terjadi. Tetapi ajar kami Tuhan untuk selalu memandang Engkau, bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kami adalah sesuatu untuk menguatkan kami, untuk selalu beriman kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Bapa mau berdoa buat jemaat-Mu hari ini. Mungkin ada yang mengalami lemah tubuh. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Sehingga mereka pun Tuhan boleh melakukan tugas yang Kau percayakan buat mereka. Hamba menyerahkan hamba Pak Joni Tuhan pulihkan. Hamba menyerahkan buat hamba-Mu Bapak Pendeta dengan Suwardana Tuhan pulihkan. Tuhan, kami tahu rencana-rencana-Mu Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini. Supaya mereka Tuhan semakin mengenal Engkau. Dan kami semua Tuhan, kami juga memiliki pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan, ajar kami itu selalu berharap kepadamu. Peganglah tangan kami Tuhan. Dan tuntunlah kami. Supaya kami tidak melangkah di jalan yang salah. Ketika kami Kau memegang tangan kami Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengarahkan ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami untuk memandang persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Ada sesuatu yang baik. Tuhan, jangan izinkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kami menekan kami. Sehingga kami undur dari pelayanan-Mu Tuhan. Sehingga kami undur untuk melayani sesama kami. Tetapi ajar kami Tuhan untuk selalu bersukacita dan bergembira. Sehingga dengan apa yang kami lakukan dengan bersukacita dan bergembira itu akan menyenangkan setiap sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Ampuni kami Bapa jikalau ada suatu perkataan-perkataan yang tidak menyembuhkan hati. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Maria sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan.
Berapa banyak diberkati firman Tuhan pada siang hari ini, bisa lambaikan tangan dan berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ini bahasanya kita akan memberikan persembahan yang dimasukkan ke dalam amplop. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, bisa lambaikan tangan. Oke, ada lagi yang lain? Kalau sudah semua, mari kita angkat amplop kita. Minta Ibu kita untuk berada dalam doa. Amin. Dapat silakan Bapak yang sudah punya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkatnya. La la la, la la la, la la la. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorai-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkatnya, pasti pulang membawa berkat berkatnya, pasti pulang membawa berkat berkatnya. La la la, la la la, la la la. Haleluya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman dan minta waktu sebentar. Oke? Ya udah. Oke. Ini untuk saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada ibadah pada pagi hari ini. Pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Bapak Dengah Wardana yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Dan juga mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Oke, silahkan bangkit berdiri. Dengan siapa? Maaf. Angel. Oke, selamat datang Angel. Selamat bergabung kembali dalam ibadah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oke, mungkin ada pengumuman tambahan, Pak. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya
Angel. Ya, adalah keluarga besar kami juga sini ya. Saya berharap bisa selanjutnya beribadah kepada Tuhan. Itu juga jemaat semua ya. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa kepada Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya jemput bangkit dari Bapak Ibu dalam Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Bapa dan intinya kami mengucap syukur kepadamu. Kalau Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah kami, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat hari ini. Hamba menyerahkan pergumulan mereka. Hamba menyerahkan kesehatan mereka. Hamba menyerahkan kebutuhan rumah tangga mereka. Dan biarlah Tuhan membuat keluarga-keluarga ini memiliki persekutuan yang manis di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Rencana-rencana yang akan mereka buat, biarlah Tuhan menolong. Biarlah Engkau membuatnya berhasil, karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Hamba berdoa Tuhan buat Angel yang pada saat bersama-sama dengan kami juga. Tuhan biarlah Engkau memberkati anak muda ini Bapa. Dan begitu juga kami semua yang hadir pada saat Engkau memberkati. Hamba menyerahkan buat setiap hamba-hambamu yang sudah melayani pekerjaan-Mu hari ini. Baik yang menerima tamu, baik tamurin guru-guru sekolah minggu, pemain musik, WL singer. Tuhan Kau memberkati mereka. Dan biarlah Tuhan hikmat turun kepada mereka sehingga mereka boleh semakin hari semakin dahsyat di dalam melayani pekerjaan-Mu. Berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka. Hamba juga berdoa Tuhan buat pelayanan nanti sore, Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu juga yang melayani ya Bapa. Dan hari ini hamba berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit. Di dalam nama Yesus oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun kepada mereka. Biarlah Engkau menyembuhkan mereka ya Bapa. Dan khususnya hamba menyerahkan buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Nenga Suwardana.
Bapa menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemulihan terjadi buat hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu kembali Tuhan untuk melayani kami di tempat ini. Hamba juga berdoa buat jemaat yang tidak hadir pada saat ini Tuhan, juga melawat mereka, Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba juga berdoa Tuhan, berencana pentabisan pelayan-pelayan-Mu Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan mempersiapkan mereka, supaya mereka mengerti Tuhan, bahwa hidup di dalam dunia ini adalah untuk melayani Tuhan, dan melayani sesama. Sehingga apa yang mereka lakukan di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan mereka bisa Tuhan melangkah. Karena mereka percaya bahwa Engkau yang selalu menyertai. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa berbangsa negara kami. Hamba menyerahkan buat Pak Jokowi, kemudian Wakil Presiden, MPR, DPR. Tuhan menyerahkan dari pemerintahan pusat hingga ke daerah-daerah Tuhan. Biarlah Engkau menyertai mereka. Sehingga melalui Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan berikan hikmat dan bisa membawa bangsa kami menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih Bapak di surga, Engkau melindungi mereka. Hamba juga berdoa ke gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Dan dimanapun mereka ada Tuhan, Tuhan serahkan mereka ke dalam tangan. Khususnya hamba-hamba-Mu Tuhan. Gembala-gembala, Tuhan Engkau menyertai mereka, keluarga mereka. Dan Kau memberikan kekuatan kepada mereka untuk melangkah di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Bapa. Dan sebentar kami mau pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.